Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dan hari ini kita akan membahas mengenai Asset Store ya teman-teman ya. Nah, Unity Asset Store adalah tempat di mana kalian bisa menemukan berbagai aset kayak misalkan model 3D, tekstur, script, dan banyak lagi untuk membantu kalian dalam mengembangkan project Unity kalian gitu ya teman-teman ya. Nah, yuk kita mulai. Jadi pertama, Unity Asset Store ya teman-teman, itu adalah platform online yang disediakan oleh Unity Technologies. Yang artinya website ini emang berasal dari Unity itu sendiri gitu loh. Nah, di mana para pengembang itu dapat membeli dan menjual aset untuk digunakan dalam project Unity mereka gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen membeli atau menjual aset gitu ya, itu bisa di Unity Store ini gitu teman-teman. Nah, aset ini bisa berupa tadi ya bisa berupa model 3D, animasi, tekstur, script, plugin dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi Asset Store ini sangat membantu untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan kualitas project kalian gitu, teman-teman ya. Untuk mengakses Unity Asset Store, teman-teman, itu bisa dua cara ya. Itu bisa melalui browser ya atau melalui editor Unity langsung gitu ya. Kalau di browser, teman-teman tinggal kunjungin situs assetstore.unity.com. Terus login menggunakan akun Unity kalian gitu ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa mencari dan menjelajah berbagai aset yang tersedia gitu ya buat teman-teman pakai gitu. Lalu kedua ada melalui Unity Editor ya. Nah, teman-teman tinggal perlu buka Unity Editor ya. Lalu di atas itu klik window dan pilih aset store teman-teman. Yang nanti kalian akan diarahkan ke jendela aset store dalam Unity gitu ya, teman-teman. Nah, setelah masuk ke aset store, kalian bisa memulai mencari aset yang kalian butuhin gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai kotak pencarian ya di bagian atas ya atau searching untuk mencari aset tertentu gitu, teman-teman. Atau menjelajahi kategori-kategori yang berbeda dan tersedia. Misalnya kita akan mencari model 3D dari pohon ya teman-teman. Contohnya, teman-teman tinggal ketik aja 3D tree model gitu di kotak pencarian, terus tekan enter. Nah, nanti teman-teman akan melihat daftar aset yang sesuai dengan pencarian teman-teman gitu ya teman-teman. Terus pilih aset yang kalian sukain, terus klik untuk melihat detail lebih lanjut gitu teman. Nah, cara membeli atau mengunduh aset gratis gimana nih misalkan ya? Nah, di halaman detail aset, kalian bisa melihat informasi lengkap tentang aset tersebut gitu, teman-teman. Termasuk deskripsi, harga, ulasan, sama screenshot gitu. Nah, jika aset tersebut berbayar ya, kalian perlu melakukan pembelian terlebih dahulu gitu. Nah, klik add to cart, terus ikuti proses pembayarannya kalau misalkan mau beli gitu. Untuk aset gratis, kalian bisa langsung ngedownloadnya dengan ngeklik tombol download atau add to my asset ya teman-teman. Oke, ini udah nih. Setelah teman-teman udah tambahin ya add to my asset, tinggal diimpor aja ya. Nah, jadi yang perlu kalian lakuin itu ya setelah kalian membeli atau mengunduh aset, yaitu mengimpornya ke dalam proyek Unity kalian. Kalau misalkan melalui browser, eh, file asetnya itu akan disimpan dalam format .unity package gitu. Nah, buka Unity Editor, lalu pilih Assets ya di bawah ya, lalu Import Package, lalu Custom Package, pilih file .unity package yang udah kalian download gitu. Terus klik Open. Nah, terus ikutin aja petunjuk untuk mengimpor aset ke project kalian ya. Lalu lanjut, ada juga melalui Unity Editor. Nah, jika kalian mengakses Asset Store melalui Unity Editor ya, teman-teman, pergi ke tab My Asset dan cari aset yang telah teman-teman unduh.
Nah, klik tombol download dan kalau udah selesai, klik import untuk mengimpornya langsung ke project kalian gitu ya. Jadi, apa sih namanya, untuk ngemasukin hal-hal yang udah teman-teman download ke project-nya gitu, teman-teman. Lalu dalam menggunakan aset dalam project Unity ya. Jadi, setelah aset kalian berhasil diimpor, kalian bisa memulai menggunakannya dalam project Unity kalian. Nah, kalian bisa menemukan aset yang diimpor di folder assets di bawah ya, di panel project ini, teman-teman. Drag. Nah, ini di sini teman-teman cukup drag and drop ya. Nah, drag and drop aset ke dalam scene atau ke hierarki untuk mulai ngegunain aset tersebut, teman-teman. Misalnya kita telah mengimpor model 3D, jadi kita tinggal drag and drop model 3D tersebut tuh ke scene gitu ya, untuk nambahin gitu ya. Nah, tinggal ditarik aja gitu, teman-teman. Nah, dalam mengelola aset, kalian juga bisa ngelola nih ya, aset yang udah teman-teman unduh dan impor. Nah, kalau kalian ingin menghapus atau memperbarui aset, kalian bisa ngelakuinnya melalui tab My Assets di Asset Store atau melalui panel project di Unity Editor. Untuk memperbarui aset, teman-teman, periksa tab My Asset di Asset Store. Jika ada pembaruan, klik Update dan ikuti petunjuknya ya untuk mengimpor versi terbaru dari aset tersebut gitu loh. Nah, ini untuk mengelola aset di Unity. Oke, dengan kesimpulannya, aset store ini sangat berguna teman-teman, terutama kalau teman-teman tuh lagi bingung mau nambahin apa gitu. Nah, di aset store ini teman-teman bisa mungkin dapat ide, mendapatkan apa ya sebutannya, mendapatkan inspirasi gitu. Dan kalau bahwasannya teman-teman lagi kebingungan mau nambahin karakter apa, di sini banyak banget di aset store. Ada yang mulai tadi ada yang 3D, ada yang tekstur, dan bahkan script juga teman-teman bisa langsung impor gitu dari Unity Asset Store ini gitu teman-teman. Nah, jadi memang enaknya Unity itu ini ya teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi kalian nggak perlu ribet-ribet ya, nggak perlu ribet-ribet ngedesain atau gimana. Itu di Unity Asset Store itu yang gratis-gratis juga banyak gitu ya teman-teman. Atau kalau memang pengen lebih yang mantep gitu, biasanya berbayar tapi ya itu teman-teman bisa juga menggunakan yang berbayar ya. Ya, betul banget. Float itu adalah bilangan desimal. Float itu adalah bilangan um, mutlak ya teman-teman. Dia akan bilangan mutlak, dan juga bisa, lalu double itu adalah bilangan desimal gitu teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita lihat cara parsing string ke tipe data double dan float gitu teman-teman. Prosesnya itu mirip banget ya dengan parsing ke integer. Kita bisa menggunakan double parse dalam kurung dan double titik try parse dalam kurung. Kalau tadi kan kita nyoba sebelum-sebelumnya tuh int.try parse sama int parse ya teman-teman. Nah, kalau ini kita akan coba untuk double kita akan coba double titik parse dan double try parse gitu teman-teman. Untuk double. Lalu untuk float gimana? Nah, untuk yang float kita pakainya float titik parse dalam kurung dan float titik try parse untuk float. Gitu teman-teman ya. Sip. Nah, jadi misalkan untuk kita coba ya misalkan yang double ya teman-teman ya. Kita tulis string spasi double string sama dengan tanda kutip 123.45 dan terus titik koma ya gitu teman-teman. Double ya, kita tulis lagi double number sama dengan double titik parse dalam kurung double string lalu titik koma teman-teman. Lalu di bawahnya kita tulis console titik write line dalam kurung double number dan angka lalu titik koma, maka hasilnya outputnya itu sama dengan 123.45 gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk yang ke double. Oke, sip. Nah, untuk yang float gimana? Untuk yang float tuh hampir mirip, yaitu string spasi float string lalu
strip dan tanda kutip 123,45, lalu tambahin titik koma gitu teman-teman. Lalu kita tambahin bool results strip float titik try parse dalam kurung float string gitu ya, koma out float number, lalu titik koma lagi. Nah, seperti yang integer, kita akan tambahin if then ya teman-teman, if else gitu ya. If dalam kurung result, di bawahnya itu kita tambahin console titik write line sama dengan float number, lalu di bawahnya tambahin else, lalu console titik write line gitu teman-teman, dalam kurung invalid number format ya, titik koma. Jadi ingat bahwa kita harus menggunakan titik sebagai pemisah desimal untuk parsing double dan float gitu teman-teman ya. Itu krusialnya teman-teman. Oke. Lalu parsing string ke boolean teman-teman. Oke, boolean. Sekarang mari kita lihat cara parsing string ke boolean di C script. Kita bisa menggunakan bool titik parse dalam kurung atau bool titik try parse dalam kurung gitu teman-teman ya. Nah, kita coba misalkan string bool string sama dengan dalam kurung true titik koma, di bawahnya bool spasi bool value sama dengan bool titik parse dalam kurung bool string, lalu titik koma, diakhiri lagi ya. Di bawahnya teman-teman tambahin console titik write line dalam kurung bool value ya, maka nanti outputnya itu akan menjadi true gitu teman-teman ya. Jadi ingat juga string yang valid untuk boolean ya, boolean adalah true dan false ya, dengan huruf kecil teman-teman, nggak pakai kapital. Lalu selanjutnya itu ada parsing ke datetime ya teman-teman ya. Jadi untuk preview dikit, parsing string ke datetime ini sangat umum dilakukan ya teman-teman ya, terutama saat bekerja dengan data yang mencakup tanggal dan waktu gitu. Contoh misalkan untuk sekarang nih tahun 2024 strip bulan Mei 05 strip 31 misalkan gitu ya. Itu ulang tahun saya gitu ya. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Itu untuk yang date time ya. Nah, untuk mengparsing dari string ke datetime, kita menggunakan datetime titik parse dalam kurung dan datetime titik try parse dalam kurung. Jadi begini ya contohnya teman-teman ya. String spasi date string strip ya, tanda kutip 2000 misalkan ya tadi ya 2024 strip 05 strip 31 ya. Jadi formatnya ini year, month, dan day. Lalu diakhiri dengan ya titik koma ya teman-teman ya. Lalu date time, di bawahnya ada tambahin date time spasi date strip date time titik parse dalam kurung date string titik koma. Lalu di bawahnya tambahin console titik write line dalam kurung date ya, lalu titik koma lagi kembali untuk mengakhiri variabel. Oke. Nah, format ya string yang ini ya, yang datetime ini harus sesuai dengan format yang dikenali oleh C script. Format yang dikenali C script ya untuk datetime itu adalah yang tadi saya bilang year, month, day. Dengan kata lain, tahun, bulan, lalu hari teman-teman. Misalkan ambil contoh teman-teman lahir tahun 2002, lahir tahun 2002 tanggal 1 Januari. Jadi yang teman-teman harus tulis adalah 2002 strip 01 strip 01 gitu ya. Contoh ya teman-teman ya, kayak begitu. Lalu terakhir itu untuk yang bagian ini ada parsing dengan custom formats teman-teman. Jadi kadang-kadang kita perlu parsing string yang menggunakan format khusus. Ya, dalam kasus seperti ini kita bisa menggunakan metode parse exact dalam kurung atau try parse exact dalam kurung. Contoh misalkan string spasi custom date string. Oke. Lalu strip
Misalkan tadi 01 strip 01 strip 2002. Oke, lalu diakhiri dengan titik koma gitu teman-teman ya. Di bawahnya kita tulis string spasi format strip dalam kurung misalkan contoh dd strip strip y y-nya 4 kali ya teman-teman ya. Oke, lalu diakhiri lagi dengan titik koma. Lalu ada date time di bawahnya, date time spasi date strip date time titik parse exact dalam kurung custom date string format gitu ya teman-teman ya. 0 lalu diakhiri dengan titik koma. Di bawahnya console titik write line dalam kurung date titik koma. Oke, itu untuk parsing dengan custom format ya teman-teman ya. Jadi dengan parse exact ya dalam kurung dan try parse exact dalam kurung, kita bisa menentukan format yang tepat dari string yang ingin diubah gitu teman-teman. Jadi output yang tadi saya sebut itu harusnya itu menjadi ya 01 garis miring 01 garis miring 2002. Misalkan jam 12.00 AM gitu ya, jam 12 malam gitu teman-teman jatuhnya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya untuk yang ke double dan float. Lalu ada ke boolean ya, true or false. Lalu ada date time ya teman-teman. Dan juga terakhir tadi custom format gitu teman-teman. Nah, begitu. Jadi itu untuk date string ya. Untuk parsing ya teman-teman. Parsing string ke yang tadi 4 ini tersebut gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya. Ya, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pemrograman, yaitu assignment operators, atau dalam bahasa Indonesianya, operator penugasan dalam bahasa pemrograman C#. Ya, sebelumnya ya teman-teman kita nge-review kembali, kita udah belajar mengenai aritmatika teman-teman ya. Dan aritmatika itu banyak banget kemarin jenisnya ya teman-teman. Jadi setelah itu ada mengenai kemarin tuh ada jadi operator penugasan ini adalah dasar dari banyak operasi yang kita akan lakukan saat pemrograman. Jadi pastiin teman-teman semua menyimak hingga akhir. Oke, let's go. Pertama-tama mari kita lihat apa itu assignment operators. Assignment operators itu digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Operator penugasan yang paling dasar adalah tanda sama dengan. Tapi ya teman-teman ya, ada banyak banget variasi lainnya yang mengkombinasikan penugasan dengan operasi aritmatika. Minus dan sama dengan ya teman-teman. Lalu ada penugasan perkalian teman-teman, ya, yaitu sama dengan juga. Penugasan pembagian, yaitu adalah garis miring sama dengan. Dan terakhir adalah penugasan modulus teman-teman ya, yang ditandai dengan persen sama dengan. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman, mari kita lihat masing-masing operator ini dengan lebih detail ya teman-teman ya. Oke. Nah, sip. Oke, kita akan mempelajari tentang operator penugasan dasar awalnya ya. Jadi, operator pertama yang kita bahas adalah operator penugasan dasar yang dilambangkan dengan tanda sama dengan. Operator ini teman-teman digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Nah, contohnya misalkan int a sama dengan 10, titik koma. Outputnya itu 10 gitu ya. Jadi dalam contoh ini kita memberikan nilai 10 kepada variabel a gitu ya teman-teman. Maka dengan kata lain a ini nilainya 10 teman-teman.